Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu busuk dan biasanya tidak disukai orang itu justru bisa membuat bergairah gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan kamu subscribe dulu, like, comment, dan juga share video ini. Karena di dalam channel YouTube ini kita akan berbincang-bincang segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, dengan cinta, dan tentu saja tentang relationship. Halo, hai, Nurul Bahrudin di sini. Video ini saya ambil di kamar kos saya yang berantakan ini, and I don't care as long as I can make a video daripada saya nggak bikin video, oke? Karena sudah lama banget saya nggak bikin video. Oke, gini, di dalam video ini kita akan berbicara tentang sebuah fetish. Bagi kalian yang tidak tahu fetish itu apa, kalian baca di sini. Ya, fetish itu adalah sebuah kecenderungan yang membuat seseorang menjadi horny, mendadak horny. Fetish itu biasanya kalau laki-laki ya biasanya suka banget melihat betis wanita, suka banget melihat alis perempuan, hidung perempuan, dan juga biasanya sih gitu sih, bagian-bagian tubuh tertentu yang ketika seorang laki-laki melihatnya itu mendadak mereka menjadi horny, mendadak gairah seksualnya naik. Tapi saya mendapatkan sebuah SMS, sebuah DM ya dari seseorang yang mengaku memiliki fetish kentut. Jadi kalau ada perempuan kentut dan aromanya luar biasa menyengat, dia mendadak itu menjadi horny, menjadi gairah seksualnya naik. Ini adalah sebuah fetish yang menurut saya paling aneh yang sejauh ini saya terima. Dia di sini mengatakan bahwa kami sebenarnya setelah ngobrolin terkait hal ini, dan dalam video ini saya hanya akan membacakan beberapa chat dia yang menggambarkan fetish dia ini. Oke, dia katakan bahwa yang saya tanyakan kepada dia, yang bikin turn on itu suaranya atau aromanya ya? Dia jawab bahwa lebih ke aromanya sih, Kak. Kalau suaranya sih nggak terlalu turn on banget, tapi kalau lagi nongkrong terus ada cewek kentut, wah bisa gelisah aku, Kak. Saya jawab lagi, meskipun aroma kentutnya bau banget, apakah tetap bisa turn on, tetap bisa horny gitu? Dia jawab, makin bergairah, Kak. Pengen Kak sembuh sampai ke psikiater dan konsultasi, tapi saya ulangi lagi di sini, sampai ke psikiater buat konsultasi, tapi aku nggak suka anal, Kak. Sukanya cuma dikentutin doang. Saya balas, jadi apakah aromanya semakin busuk kamu semakin bergairah? Jawaban dia, iya, Kak, apalagi kalau lagi berhubungan harus ditempelin, Kak, ke hidung. Jadi si pantatnya itu ditempelin ke hidung, lantas dikentutin, dan dengan begitu dia akan merasa bergairah banget. Saya balas lagi, saya rasa ini bukan kelainan sih, cuma keanehan saja, kita semua punya keanehan. Oke, di sini kami lanjutkan chattingnya, tapi tidak akan saya bacakan. Intinya adalah dia kemudian mendapatkan istri yang juga memiliki fetish yang sama. Istrinya ini juga suka banget dikentutin. Jadi kalau melakukan hubungan intim itu mereka saling kentut-kentutan gitu. Saya tidak bisa membayangkan hubungan intim yang semestinya dilakukan secara tenang, secara damai gitu, mendadak jadi kayak orang bom-boman di Palestina gitu. Boom 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 boom. Menurut kalian ini aneh nggak sih? Menurut saya kok aneh tingkat dewa ya. Menurut saya ini aneh banget sih. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu busuk dan biasanya tidak disukai orang itu justru bisa membuat bergairah gitu. Dan apalagi kalau berhubungan intim, si pantatnya itu ditempelin di hidungnya, lantas diketutin, cush. Aduh, parah sih. Saya sebenarnya tidak ingin membahas ini dari sisi yang terlalu teknis ya, tapi menurut saya bukan sebuah sebuah kelainan seperti yang dia katakan. Dia sampai ketemu dengan psikiater. Kalau menurut saya ini bukan kelainan, tapi keunikan saja, keanehan. Kita semua punya keanehan, saya punya keanehan, kita semua punya keanehan. Tapi keanehannya tentu saja beda-beda. Jadi menurut saya ini bukan keanehan, tapi ya keunikan saja sih. Bagaimana dengan kalian? Kalian pernah nggak sih mendengar sebuah fetish yang aneh-aneh kayak gini? Tapi ini beruntung banget ketika dia mendapatkan istri yang juga memiliki fetish yang sama gitu. Itu kebetulan yang indah banget sih ya. Jadi kalau melakukan hubungan intim itu menjadi sebuah tembak-tembakan. Serius, oke. Saya akan mencoba untuk mencarikan sebenarnya poin apa yang menurut saya perlu dibahas di sini. Dia katakan di sini bahwa dia tidak suka anal sex. Jadi meskipun dia suka dikentutin, tapi dia tidak suka anal. Menurut saya itu adalah sesuatu yang baik sih ya, karena
saya selalu mengungkapkan di mana-mana, mengatakan di mana-mana, hampir di setiap video mengatakan bahwa jangan pernah melakukan anal seks karena itu sangat berbahaya bagi perempuan ya, bagi laki-lakinya juga bahaya. Jadi untung saja si orang ini itu hanya suka dikentutin tapi tidak suka anal. Good. Oke, poin apa lagi ya? Sebenarnya dia mengaku juga bahwa dia itu ketika SMA dia itu dibully oleh teman-temannya gitu loh. Jadi dia itu kayak digujar, dibuat tidak berdaya, dan kemudian teman-temannya ini saling mengentuti dia. Tapi saya akan bahas itu di video yang berbeda karena ini akan menjadi suatu pembahasan yang cukup panjang. Oke, saya rasa untuk video kali ini sekian dulu. Kalau kalian punya mendengar ataupun merasakan fetish yang aneh-aneh, kalian tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, saya ingin tahu betapa anehnya fetish kalian. Oke guys, thank you so much for watching this video until then. Tunjukkan kalian dengan subscribe channel YouTube ini.